Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Majelis Ta'lim Ar-Ridha yang insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita, yaitu perihal yang terakhir, yang ketiga, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Hadar dalam kitabnya Nafathur Ramadhaniyah. Adapun perihal yang ketiga yang dikatakan oleh beliau adalah as-salisatu at-ta'arrudu li'idki minan nar, yaitu ketika seseorang itu dituntut adalah bagaimana kita itu agar tidak terkena yang namanya api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang ada di bulan Ramadan. Makanya sungguh beruntung kita yang masuk dan menemui daripada bulan Ramadan, artinya kita memiliki kesempatan untuk terjauhi dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan walin nafahatil idham, dan ini merupakan suatu fadilah, kemanfaatan yang sangat agung. Faman salima min ahli siyam, barang siapa di antara orang-orang yang ahli siyam, orang-orang yang menjaga puasanya, yang pertama min uquqil walidain, yaitu dari melawan yang kepada orang tua, wa qati'atir rahim, dan juga dia itu terhindar daripada yang namanya memutuskan tali silaturahmi, wal musyahanah, dan hatinya jauh daripada sifat dendam, marah daripada saudaranya lebih dari 3 hari, wa idmanil khamr, dan jauh daripada yang namanya kebiasaan minum-minuman keras, wa ata bil khoslataini as-sabiqataini, dan telah melakukan hal-hal yang dua yang telah lewat yang kita bahas, yaitu dia puasanya sempurna, dia jaga yang namanya hal-hal yang membatalkan pahala, dan termasuk dia melaksanakan amalan-amalan sunnah yang disebut dengan al-qiyam di pertemuan yang sebelumnya. Apa kata beliau? Faqad faza bi'idki minan nar, maka orang tersebut layak dan beruntung untuk mendapatkan jauh dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kenapa? Beliau menukil perkataan para ulama, qala al-ulama arba'atun mahrumun minal maghfirati fi Ramadan wa ghairih. Ada 4 golongan yang diharamkan, yang tidak akan pernah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. 4 golongan. Yang pertama adalah al-aqul lil walideh. Yang pertama adalah orang yang ngelawan, yang durhaka kepada orang tuanya. Ini nggak akan pernah mendapatkan ampunan dari Allah. Walaupun dia itu mungkin baca Al-Quran, dia zikir, atau mungkin dia ibadah dengan berbagai macam ibadah, tapi dia ngelawan sama orang tua, nggak akan pernah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah waqati'ar rahim, yaitu orang yang memutuskan tali silaturahmi antara satu dengan yang lainnya. Wal musyahin, begitu juga al musyahin, yaitu orang memiliki sifat dendam, yang marah dengan saudaranya, sanak famili, kaum kerabat, tetangga lebih dari 3 hari, tidak akan pernah mendapatkan ampunan dari Allah. Yang keempat adalah wal mudminul khamar, orang yang hobinya adalah minuman keras. Na'udzubillah min dzalik. Otomatis kalau dikatakan 4 golongan ini tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka na'udzubillah min dzalik, dikhawatirkan jauh daripada surganya Allah dan dipastikan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menukil suatu hadis yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fil hadis tawil, dalam satu hadis yang cukup panjang. Qala Jibril, suatu hari malaikat Jibril berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man adraka Ramadan falam yughfar lahu ab'adahu Allah, barang siapa yang telah menemui bulan Ramadan tapi dia belum mendapatkan ampunan dari Allah, ab'adahullah, mudah-mudahan orang tersebut jauh daripada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, qul amin, Lalu Rasulullah diberitakan katakan amin. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakultu amin. Rasulullah mengatakan amin.
Summa qal, kemudian malaikat Jibril berkata yang kedua, man dzukirta indahu falam yusalli alaika ab'adahu Allah. Barang siapa ada orang mendengar disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, falam yusalli alaika, dan orang tersebut lisannya enggak mau bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, adahullah, mudah-mudahan Allah menjauhkan rahmat dan kasih sayangnya daripada orang yang enggak mau bersalawat ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disebut. Itu adalah golongan yang kedua. Lalu Rasulullah pun sekali lagi diperintahkan, qul amin, wahai Muhammad katakan amin, faqultu amin. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun sama mengatakan amin. Summa qal, lalu doa yang ketiga, ucapan yang ketiga dari malaikat Jibril alaihi salam, man adraka abwaihi indal kibar. Barang siapa yang memiliki ada orang tua yang sudah tua renta, ibu bapaknya yang sudah tua renta, au ahadahuma, atau di antara keduanya, falan yudkhilahul jannah, dan hal tersebut tidak menyebabkan dia itu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, ab'adahullah, mudah-mudahan Allah menjauhkan orang tersebut dari rahmat dan kasih sayang Allah. Qul amin, katakan wahai Muhammad amin, faqultu amin, maka aku mengatakan amin. Luar biasa poin yang ketiga ini. Kalau seandainya ada orang tua kita yang sudah tua renta dan kita tidak berbakti kepadanya, sebab kenapa? Karena kebaktian seorang anak kepada orang tua itu merupakan tiket yang sangat mudah, tiket yang sangat-sangat mudah seseorang untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala, yang sangat terdekat untuk mengabdikan seorang anak kepada orang tua yang menyebabkan orang tersebut masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk anak-anak yang berbakti kepada orang tua, dan seluruh totalitas kita, hidup kita untuk membahagiakan kedua orang tua kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Singkatnya dari tiga hal ini adalah, yang pertama, kita dituntut untuk melaksanakan puasa serta menjaga hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Yang kedua adalah kita dituntut untuk senantiasa qiyamul lail, untuk menghidupkan malam-malam di kala bulan Ramadan dengan amalan-amalan sunnah. Sedangkan yang ketiga adalah kita dituntut untuk berusaha sungguh-sungguh dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan peluang yang sangat luar biasa. Sebab kenapa? Karena kita berada di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk menjalankan ketiga hal ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menemukan kita nanti insyaallah di tahun depan dengan bulan Ramadan yang akan datang. Amin, amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.